Saya jelaskan beberapa dalil ikhwas sekalian. Tentu ini bukan menyalahkan teman-teman kita yang miskin, tidak. Karena Anda miskin pun bisa mengubah nasib. Karena miskin itu masuk dalam takdir ikhtiar. Masuk dalam takdir ikhtiar. Itu potensi. Allah berikan waktu kita sama semuanya. Bukankah orang miskinnya muslimin lebih dulu masuk ke dalam surga sebelum orang kaya? Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, saya akan menjawab iya. Dan ulama merincikan kenapa orang miskin lebih dulu masuk ke dalam surga, karena hisab mereka lebih cepat. Bukan berarti mereka mengalahkan orang-orang yang kaya. Sampai ulama berselisih pendapat dan ujung-ujungnya paling banyak pendapat tentang masalah mana yang lebih afdal. Orang kaya yang suka bersyukur dengan orang miskin yang suka bersabar. Mana yang lebih afdal posisinya? Ujung-ujungnya adalah mereka menemukan ternyata orang yang kaya bersyukur lebih afdal daripada orang yang miskin sabar. Dua-duanya punya potensi, dua-duanya punya fadilah. Tapi di sini ternyata ada hal yang luar biasa yang kadang-kadang luput dari kaum muslimin. Saya jelaskan beberapa dalil ikhwas sekalian. Tentu ini bukan menyalahkan teman-teman kita yang miskin, tidak. Karena Anda miskin pun bisa mengubah nasib. Karena miskin itu masuk dalam takdir ikhtiar. Masuk dalam takdir ikhtiar. Itu potensi. Allah berikan waktu kita sama semuanya. Ya, samanya itu adalah 24 jam, semua punya mata dua, punya kuping dua, tangannya dua, kakinya dua, semua punya potensi yang sama, waktunya sama-sama 24 jam, sama-sama lahir dari rahim seorang ibu. Kenapa kok ada orang yang maju dan ada orang yang tidak maju? Ini yang butuh kita ya korek. Apa kira-kira rahasianya? Apa kira-kira rahasianya? Ternyata dalam Islam banyak sekali dalil yang mendongkrak kita untuk menjadi orang yang sukses, dunia dan juga akhirat. Saya angkat pertama misalnya dalilnya, ulama mengatakan rukun Islam itu ada 5, semuanya wajib. Tetapi 5 rukun Islam ini dari syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan dan haji, semuanya wajib, cuma dibagi 3 lagi oleh para ulama. Yang pertama adalah wajib, tidak ada toleransi di situ, tampaknya pasti kafir. Itu adalah syahadat dan sholat. Ini jelas, mutlak. Syahadat, tanpa syahadat seseorang itu dikatakan kafir. Dia tidak syahadat, oleh syahadat dia jadi muslim. Kecuali lahir dalam keadaan Islam, berarti dianggap sudah terwariskan dari orang tuanya. Karena otomatis orang tuanya akan selalu mengajarkan kepadanya masalah syahadat. Kalau masalah sholat, yang meninggalkan secara pembangkangan, sebagaimana ulama mengatakan hukum tarkus sholah amdan wa jahdan, sengaja dan membangkang, itu kufur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum tarkus salat faman taraka faqad kafar. Perbedaan dasar antara kami dengan orang-orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Yang kedua, ikhwatan akhwat sekalian, rahiman rahimakumullah, adalah rukun Islam yang wajib tapi masih bisa diganti di waktu yang lain. Kalau orang itu punya udzur syar'i, puasa Ramadan, kita tahu kalau orang musafir, sakit, wanita haid dan seterusnya, ada udzur-udzur syar'i masih bisa diganti, tapi harus diganti. Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'iddatu min ayyamin ukhar. Gantilah di hari-hari yang lain, ada toleransinya. Yang ketiga yang jadi saksi bahasan kita, wajib tapi bagi yang mampu, zakat dan haji. Perhatikan apa kata para ulama. Banyak orang Islam salah faham dengan 2 rukun ini. Pada saat mereka tidak punya pendapatan, mereka tidak capai nisab atau haul. Nah, nisab terutama secara khusus, masalah hartanya tidak mencapai 85 gram emas dalam 1 tahun masa penyimpanan harta, dia menganggap dirinya tidak akan pernah perlu memikirkan masalah rukun Islam ini. Nggak usah pikir zakat deh. Saya tiap tahun biar terima zakat saja. Ini pemahaman yang salah. Oh, kalau pergi haji biayanya mahal. Ya udah, saya kayaknya nggak, udah pendapatan gaji saya cuma 1 juta sebulan, 2 juta sebulan, kayaknya saya nggak mungkin pergi haji deh. Biayanya sampai 70-80 juta kalau NH+. Maka mungkin saya tidak akan pernah haji. Ini pemahaman yang keliru sekali. Karena dia akan memvakumkan dirinya dan tidak mau mencapai target itu. Padahal sebenarnya seorang muslim, kata ulama, wajib baginya minimal niat mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan satu waktu berdoa kepada Allah, saya dari tadinya menerima zakat memberikan zakat. Bukan mustahil Allah ganti keadaannya. Lalu dia ikhtiar memasang program, kalau tahun ini saya terima zakat, tahun depan saya ingin memberikan zakat.
dengan niat yang saleh, niat yang baik, maka akan Allah SWT mudahkan jalannya, dan dia juga akan menjadikan atau mengatur program-program agar bisa mengeluarkan zakat. Tahun depan belum bisa, tahun depannya lagi. Yang penting ya Allah, jangan buat saya meninggal kecuali saya sudah mengeluarkan zakat. Itu sebuah niat yang tulus. Begitu pula dengan haji. Ya Allah, sebelum saya meninggal saya ingin mengerjakan haji tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, mulai menabung. Allah SWT berkahi. Berapa banyak orang yang menabung, ikhwah akhwat sekalian, subhanallah, dananya baru 10 juta, tapi karena ada temannya, ada kerabatnya yang tahu dia nabung untuk haji, lalu dilengkapkan pada tahun depannya, sudah kamu pergi haji saya biayain selebihnya. Itu banyak terjadi. Akhirnya kan terpenuhi rukun Islamnya dengan niat dan tekad yang baik. Ini penting sekali. Dan ini sekaligus mendobrak ya pemahaman umat Islam bahwasanya lebih baik ya dalam keadaan miskin dan susah daripada keadaan kaya. Ini pemahaman yang salah. Dan Anda semua mampu untuk keluar daripada belenggu itu sebenarnya. Kaum muslimin, nanti akan kita lihat bagaimana keadaan para sahabat yang luar biasa, kehidupan mereka dipenuhi dengan ya kegemerlapan kekayaan dunia yang jelas sumber dari yang halal, dan juga bagaimana mereka melakukan atau mengeluarkan harta tersebut untuk ya agama ini dan untuk meraih surga dengan harta tadi. Dalil yang kedua, ikhwah akhwat sekalian, tentang masalah pentingnya orang menjadi orang yang kaya, sebenarnya punya pendapatan. Kaya ini relatif ya, bukan berarti orang sudah punya triliunan rupiah. Kaya itu ulama berikan definisi adalah orang yang sehat badannya, kemudian punya pendapatan yang mencukupi untuk kebutuhan dia, dan juga bisa mengeluarkan untuk sedekah. Itu sudah kaya namanya, karena dia sudah punya pendapatan untuk keluarkan, jadi dia sudah tidak butuh bantuan orang. Itu namanya kaya. Jadi ini relatif, jangan difahamin berarti Ustadz tuntun supaya kita jadi seorang miliarder, bukan itu maksudnya. Tapi Anda sudah punya pendapatan yang mencukupi hidup Anda dan bisa leluasa membantu orang lain walaupun sebatas kemampuan kita. Itu sudah kaya namanya. Sebuah hadis Bukhari bahwasanya telah datang sahabat-sahabat yang miskin kepada Nabi SAW. Sebagian mereka datang lalu berkata, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya banyak sekali di Madinah ini, mereka mengalahkan kami dari sisi pahala. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kami mengerjakan apa saja ya kegiatan berjihad, mereka berjihad. Artinya mereka melakukan apa yang kami lakukan, semua dapat pahalanya sama. Tapi mereka mengungguli kami karena mereka bersedekah dengan harta mereka. Kami nggak punya itu ya Rasulullah. Ajarkan kepada kami perbuatan amal yang kalau kami kerjakan kami bisa menyaingi mereka dari pahala sedekah mereka itu. Kata Nabi SAW, bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Hadis ini kebetulan tidak dikaitkan dengan masalah sholat umumnya, gitu kan? Sebagaimana ada hadis yang serupa, pernah Fatimah meminta kepada Nabi SAW radhiyallahu anha untuk diberikan seorang pembantu untuk membantu beliau. Lalu kata Nabi SAW, wahai Fatimah, maukah saya ajarkan kepada kamu perbuatan yang mengalahkan pembantu itu, mengalahkan, menghilangkan rasa capekmu? Bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah, Allah Akbar 33. Hadis yang serupa tadi terjadi pada awal saya bahaskan. Maka sahabat-sahabat miskin ini pulang lalu mengamalkan. Tidak lama kemudian dalam hadis Bukhari dikatakan mereka datang kembali lalu berkata, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendengarkan sabda Anda dan mengamalkan juga. Artinya apa? Mereka ngalahin kali. Mereka mengalahkan lagi kami dari sisi pahala. Karena zikir itu pun diamalin sama mereka. Apa jawaban Nabi SAW? Diberikan kiat yang lain, ya, diberikan jalan keluar yang lain seperti tadi diajarkan zikir itu. Jawaban Nabi SAW sederhana, memotivasi sahabat yang miskin, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah kasih kepada siapa yang Dia mau. Maksudnya teman-teman sekalian, mintalah kalian kepada Allah agar bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kaya itu. Coba cari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergerak. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan fa inna haraka barakah, fa inna fi harakatin barakah. Setiap gerak upaya Allah akan nilai dan Allah akan berikan berkah. Yang salah kalau seorang muslim vakum, bahkan kadang-kadang subhanallah kerja di sebuah tempat yang haram, lalu mengatakan saya mau makan apa ya kalau saya keluar dari sini? Subhanal Khaliq. Lalu Anda waktu di rahim ibu Anda selama 9 bulan pernah berpikir nggak makan dari mana? Ibu kita setengah mati ngunyah makanan, lalu kita mengambil saripatinya. Dia setengah mati minum yang bergizi, ya, yang bernutrisi tinggi dan seterusnya. Kita cuma ambil saripatinya. 9 bulan kita nggak pernah pikir makan dari mana. Waktu kita masa anak-anak, belasan tahun, bahkan mungkin Anda sampai SMP, SMA, itu Anda tidak pernah berpikir dari mana orang tua kita dapat uang. Kita cuma tahu butuh bayar ini, butuh beli ini dan seterusnya. Cuma mengeluh saja dan dibelikan.
Dari mana Anda pernah berpikirkah dari mana uangnya? Kita makan terus bertahun-tahun. Kenapa setelah 2 tahun, 3 tahun kerja di sebuah instansi yang haram secara agama, konsekuensi tanggung jawabnya besar hari kiamat, lalu Anda mengatakan kalau saya keluar saya mau kerja di mana? Subhanallah. Dulu masih bayi, belum punya titel sarjana, tidak pernah takut. Sekarang sudah sarjana ketakutan? Mana iman dan amal soleh kita? Mana keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini harus difahami ikhwan dan akhwat sekalian, bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan menentukan dan memastikan janjinya sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan ubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri mengubah diri mereka. Harus berupaya, berusaha, baru Allah keluarkan, gitu kan? Orang sakit, kata ulama, lebih cepat sembuh dengan dia ikhtiar. Coba tanya, konsultasi sama dokter, minum obat, ikhtiar bertanya, daripada orang yang vakum duduk tidur nanti sembuh sendiri, gitu kan? Pasti berbeda. Maka harus seseorang itu bergerak di dalam agama Islam. Ini jelas sekali. Ini jelas sekali. Baik, contoh yang ketiga, secara rasional saja saya kasih. Masjid ini sekarang, saya ceramah, antum dengar. Kita semua insya Allah dapat pahala kalau ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah tanamkan dalam hati kita keikhlasan itu. Hadir di masjid, sholat tahiyat masjid, kita nunggu antara sholat dengan sholat, ini juga termasuk insya Allah sampai duhur nanti, kemudian hadir di majelis ilmu, banyak sekali fadilah yang kita dapatkan nih. Saya sering kasih contoh di pengajian saya teman-teman sekalian, kalau saya sholat, lalu teman saya juga di sebelah sholat, saya mengajak dia, tadi dia nggak sholat, saya panggil, ayo sholat ya, dia sholat, saya dapat pahala, misal contoh saja dikasih pahala sama Allah 100, dia juga dapat pahala 100 karena dia sholat, gitu kan? Dua-dua dapat pahala. Tapi saya karena mengajak dia dikasih pahala sama Allah 100 persis pahala dia tanpa dikurangin dari pahala dia. Plus bonus, saya dapat 200 karena ngajak orang. Tapi pernah gak kita berpikir bahwasanya orang yang bangun masjid ini panen pahala semua orang yang sholat? Artinya dari mana orang bisa bangun masjid? Dari harta, ikhwah akhwat sekalian. Harus punya uang, harus punya pendapatan, tapi pendapatannya sumbernya halal, keluarnya jelas kemana, bukan dipakai foya-foya. Bangun masjid, sabda Nabi SAW dalam hadis sahih dikatakan, man bana baitan lillah, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun di muka bumi rumah untuk Allah, masjid, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Oh Ustaz, saya nggak mampu bangun satu masjid, nggak masalah. Ada hadis lain yang mengatakan siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi sebesar cakaran kaki burung di tanah, semampu kita cuma ikutkan 10.000 rupiah, 100.000 rupiah, digabung dengan pembelian semen dan batu bata dan seterusnya, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Jadi beda, orang yang menggunakan harta itu besar sekali. Besar sekali gitu kan, dia akan dapatkan pahala. Bayangkan kalau masjid ini menampung 1.000 orang misalnya, atau 2.000 orang, setiap orang yang sholat, berapa banyak pahala yang didapatkan. Sementara tadi saya kalau ngajak teman saya 1 orang, saya sudah dapat pahala dia. Bagaimana dengan orang yang bangun masjid ini? Rumah anak yatim, perbaikan jalan, banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial, mencetak Al-Quran, ya kan? Belum lagi kalau kita bicara jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini peran yang paling besar dari Uthman bin Affan yang akhirnya membeli surga dengan hartanya. Karena beliau luar biasa dalam menginfakkan hartanya, dan subhanallah kata kuncinya di sini, Uthman bin Affan tidak punya ijazah dari Amerika ekonomi. Uthman bin Affan tidak paham komputer zaman dulu. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu adalah seorang yang lahir dari Mekah, belum bisa membaca dan menulis. Karena masyarakat Mekah itu tidak bisa membaca dan menulis. Tapi kita lihat nanti bagaimana kekayaan yang Allah Azza wa Jalla bukakan karena satu kata kuncinya, sumbernya halal, kemudian rajin berinfak, itu dibukain sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang punya ijazah S1, S2, S3, profesor, biasa saja keadaannya. Berapa banyak orang yang punya perusahaan banyak, besar, mobilnya mewah, tapi pada saat meninggal ternyata utangnya lebih besar daripada asetnya karena terlibat dalam masalah ribawi. Apakah ini yang dianggap prestasi dunia, ikhwah dan akhwat sekalian? Atau seseorang yang dasarnya memang tidak punya ijazah? Bukan saya katakan Anda vakum, jangan cari ijazah, bukan. Saya ingin membuka wacana, ternyata bukan ijazah yang mendatangkan sebuah rezeki, tapi kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki yang akan membuka itu, yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sumbernya jelas, halal, dan dikeluarkan di jalan Allah, rajin mengeluarkan jalan Allah. Kita yakin titipan dari Allah, maka secara otomatis Allah akan limpahkan ya apa yang sebenarnya kita minta.